Lapor polisi. Tidak ada, tidak ada. Nah, ini toh. Tidak ada. Wartawan. Lapor di polisi. Ini surat yayasan. Suruh saya datang ambil barang di saat Ambil saya datang barang yang barang. di luar, tidak mau bukan kasih. ambil barang yang secara seluruh. Kan satu Lu barang ambil ada barang di seluruh, dalam. Bang. Lu pertanggungjawabkan dulu saya punya uang. Kan laporan sudah dikasih. Tidak ada laporan kosong, tidak ada Kenapa kamu kwitansi. tidak panggil saya untuk verifikasi? Laporan tidak ada kwitansi, kok bagaimana? Kwitansi saya sudah pernah Tidak bawa. ada itu. Kalau begitu panggil saya bawa itu kwitansi. Tidak ada. Kapan panggil saya bawa kwitansi? Ya boleh, kita panggil. Iya, ayo. Kita panggil baru Bawa. kwitansi datang. Kalau memang mama punya silakan diambil. Oke, kalau begitu tolong ya, yayasan tolong. Ya. Tolong yayasan kasih jadwal Ya, untuk saya bawa barang bukti siap. yang mana yang uang itu saya kelola dan Siap. saya punya barang bukti untuk saya buktikan. Siap. Yang pasti pelaporan itu sudah ada di ketua, tinggal saya membuktikan saja dia punya nota belanja. Panggil Om Dan Mosko. nota belanja itu sudah ada. Panggil Om Mosko, saksi. Sudah pernah juga ketua lihat sebenarnya, tapi tidak mau di cross check. Jadi tolong jadwalkan untuk saya pertanggungjawaban. Begitu. Siap, siap. Nah, Kita ini kan jadwalkan. saya datang juga yang pasti berdasarkan surat yayasan. Ya, Jangan surat yayasan. meminta saya ambil barang. Surat yayasan Nah, itu sekarang berdasarkan di dalam surat SPPG. itu, oh ada SPPG dan yayasan punya. Ini Iya. punya juga ada. Karena barang-barang yang mama bongkar itu kan ada menghambat bukan saya yang jalannya. bongkar. Kan Tidak, begitu. saya tidak pernah bongkar barang. Saya punya barang, saya tidak pernah Bapak bongkar. tidak bongkar, bagaimana? SPPG yang kasih keluar sapu barang dari dalam. Tidak pernah. Ini saja supaya enak, ya Ini. toh, supaya tidak Ada, apa ada jadi bukti. ini kita selesaikan di polisi saja begitu. Ya, Ini kan, ada, Pak? ini Ya. bukti surat dari yayasan. Ketua Selesai, meminta saya ambil selesaikan barang. saja di kepolisian. Sekarang di saat saya ambil Supaya ada barang, yang ketua tidak jadi mau. pendengar. Begitu, ini kan lucu. Suruh kita ambil kita punya barang, mengakui kalau barang itu kita punya, di saat kita mau ambil tidak mau. Barang yang dibongkar, toh, Ya, bukan barang tidak yang- mau. Nah sekarang ketua Ini. menurut ketua barang yang mana? Di dapur ini Begitu. dapur. Jadi kalau mau ambil barang, biar anak-anak angkat keluar. Ya, Kan angkat begitu. keluar kalau saya punya barang, kalau yang bukan saya punya barang masih ada bagaimana Ya, mau lapor angkat? polisi baru kita urus di Bapak dalam polisi. barang apa yang ada di sini? Ya itu yang saya Tidak bilang. ada, tidak ada satu anggota yayasan barang ada di sini. Yang punya cuma saya sendiri. Begitu. Yang ada di sini, ini dia punya pertanggungjawaban laporan Mas kasih keluar kemudian satu. tentang sudah Di sudah dalam. lain. Ya, jadi dari dasar pertanggungjawaban laporan yang saya buat ini diambil dari bukti belanja dan bukti kwitansi hutang. Ini di bulan Desember ini. Ini di bulan Desember. Tadi di bulan ini ada dia punya nota belanja dan dia punya kwitansi hutang. Ada di sini semua dan masing-masing hari dengan satu hari belanja berapa banyak ini sudah ada semua. Ini bulan Januari, terus ada lagi di bulan Februari. Asal seperti itu. Februari ini dia punya nota di bulan Februari punya belanja memang lebih banyak karena ini sudah persiapan untuk belanja running. Jadi ini nota ini yang dibelanja ini bukan hanya bahan bangunan, tetapi ini ada belanja peralatan juga, peralatan dapur, ada belanja mobil, ada belanja kegiatan selama 8 hari dan operasional selama uang muka belum berjalan 19 hari. Ini untuk bulan Februari dan terakhir itu pembelian di bulan Maret. Ini di bulan Maret. Bulan Maret punya belanja tidak terlalu banyak. Ini dia punya nota-nota yang ada. Ini nota kontan, nota asli semua dari toko ini. Dengan kwitansi-kwitansi. Oh jadi aku pertanggungjawaban untuk 4 bulan Iya, pertanggungjawaban untuk dari bulan Desember, Januari, Maret. Untuk dana berapa total? Untuk dana total berapa? Kalau dana pinjaman itu ada di sini. Total dana pinjaman itu di luar yang teman dari Kupang pengadaan untuk menu Ramadan itu berupa snack itu ada 400 lebih. Jadi total belanja itu hutang itu sebenarnya ada 100 juta 100 lebih. Sisanya saya punya uang pribadi. Kita punya uang pribadi. Jadi total dari pelaporan itu ada 1 miliar 200 lebih. Sedangkan utang itu modal yayasan itu dihasilkan dari hutang. Total hutang itu ada 1 miliar 100 lebih. Sisa dari total hutang yang dipakai untuk belanja adalah uang pribadi saya.
begitu. Dari total belanja itu, belanja yang paling besar itu tadi coba bisa disebutkan belanja apa saja? Seperti mobil, berapa Belanja ini? itu terdiri dari Antara beli lain. mobil, 2 unit mobil box, terus ada panjar DP omprengan, itu saya tidak tahu, katanya nomor rekeningnya dikasih oleh Bapak Pembina, Bapak Gabriel, itu ada 76 jutaan. Ada 76 jutaan, ini ada termuat masing-masing hutang, di mana atas nama siapa dan dia punya besarannya utang ada di sini. Ada lagi di sini, nanti ada dia punya bunga dan lain-lain, itu semua ada di sini. Uang itu bukan ini, terus itu nggak ada pakai juga bayar utang, bayar bunga, semua dari itu uang. Dari besaran utang, uang yang hasil dari hutang 1 miliar 100 lebih itu. Dan itu juga termasuk dengan untuk pembelanjaan kegiatan. Kegiatan itu berjalan. Itu ada sekitar hampir 300 juta kan? Jadi 1,1 berapa miliar tadi itu maksudnya itu yang uang yayasan berapa dan pinjaman yang uang pribadinya Ibu Ais itu seperti apa? Dari itu dia punya kebutuhan pinjamannya itu, total pinjaman yang jadi modal yayasan itu ada 1 miliar 100 lebih. Sedangkan di pertanggungjawaban pelaporan itu penggunaan uang itu ada 1 miliar 200 lebih. Sisa daripada modal daripada yayasan yang dihasilkan dari utang itu adalah merupakan pakai uang pribadi saya. Begitu. Dan memang di yayasan itu hanya saya sendiri yang kasih keluar uang pribadi. Untuk pembina, ketua, sekretaris, dan pengawas tidak ada satupun yang tambah uang Rp1.000 untuk dijadikan modal. Tetapi modal itu dihasilkan daripada hutang. Yang mana hutang itu sebagian besar, saya juga yang cari hutang. Memang benar, yang bayar yayasan. Tetapi kalau saya tidak cari hutang, kan tidak mungkin uang itu dia datang sendiri. Begitu. Dan hutang itu, yang cari itu saya dengan Bapak Mul, tapi Bapak Mul pun tidak seberapa. Dan kalau tadi Bapak Mul bilang uang itu tidak masuk di rekening yayasan, saya tidak pernah dianjurkan, tidak pernah dikasih petunjuk kalau setiap hutang itu harus masuk ke rekening yayasan. Termasuk ketua yayasan sendiri juga melakukan hutang tanpa rekening yayasan. Begitu. Jadi bukan kalau saya disudutkan seperti itu, saya pikir itu hanya untuk mau cari-cari pembenaran saja. Hanya mau menyalahkan sepihak saja seperti itu. Dan laporan ini sudah ada di pembina, sudah ada di ketua, sudah ada di sekretaris, sudah ada di pengawas. Hanya saya sampai hari ini tidak pernah dipanggil oleh ketua atau pembina untuk minta klarifikasi tentang isi pelaporan yang ada. Menurut ketua tadi bahwa laporan juga sudah mereka terima segala macam, tapi bukti-bukti yang tadi seperti ditunjukkan tadi itu pokoknya mereka minta tapi belum diserahkan ke mereka. Kira-kira gimana alasannya? Alasannya itu karena memang kita dalam kondisi situasi yang kurang baik, dan dengan banyak cerita yang ada di dalam ini, saya mau bilang saya sudah tidak percaya, baik itu pembina, baik itu ketua. Alasan saya belum mau menyerahkan bukti asli karena saya takut. Saya takut bukti asli ini bisa saja dihilangkan atau dicopot sebagian, terus nanti di saat saya pertanggungjawabkan atau saya diaudit, maka saya punya barang bukti nanti berkurang. Begitu. Alasan itu saya belum berani menyerahkan barang bukti. Tetapi barang buktinya ada. Nah, harapan saya ini bisa saya serahkan di saat saya audit atau di saat sudah sampai ke jalur hukum. Tadi Pak Biar Ketua, lebih aman. Pak Mulyawan bilang oke lah, silakan kalau memang caranya begini lapor saja polisi biar polisi tangan. Jadi Ibu mau siap untuk lapor polisi? Iya, memang saya siap lapor polisi karena di dalam isi somasi saya sudah saya sampaikan ke yayasan. Kalau dalam kondisi persoalan ini tidak ada solusi, maka paling aman dan paling jelas ya pasti harus ke jalur hukum untuk cari kejelasan dan kepastian, karena masih banyak saya punya hak di dalam yang terkesannya mau digelapkan begitu. Jadi bukti-bukti semua karena penyangkalan itu sudah ada, penyangkalan sudah ada, sedangkan sudah terbukti yang di surat perjanjian itu adalah yayasan itu dia hanya berkontrak dengan pemilik yayasan itu sebatas sewa lahan. Artinya berarti bangunan yang ada itu ada pemiliknya. Dan bangunan itu adalah sebagian besar milik saya. Tetapi
itu sepertinya ya mau digelapkan. Jadi alasannya itu bangunan itu bukan milik yayasan, bukan milik saya, tapi milik negara. Padahal faktanya bangunan itu kan bukan pakai uang negara. Bahkan bukan pakai uang yayasan juga, tapi uang hutang. Hutang yang memang hutang yayasan, tapi kan dihasilkan dari hutang. Menurut Pak Ketua tadi, Pak Mulyawan tadi, bahwa sudah ada pembicaraan dengan pemilik lahan. Sebenarnya itu Pak TI, Anwar TI, semacam kaitan dengan lahan itu, sehingga pokoknya sama-sama dengan Ibu Ais untuk sampaikan untuk yayasan pakai lagi. Itu sangat fitnah dan penipu. Karena waktu kita pernah rapat intern yayasan dan diundang juga pemilik lahan, dan di situ sudah diklarifikasi secara ini kalau pemilik lahan sendiri menyampaikan ke ketua yayasan kalau urusan bangunan adalah urusan pribadi saya dengan pemilik lahan. Sedangkan urusan dengan yayasan itu hanya sebatas sewa lahan. Dan memang itu bisa dibuktikan. Jadi kalau bicara itu pasti ada bukti, dan saya pikir bukti ini juga ketua yayasan ada pegang. Ini kan datanya ini, dokumennya yayasan. Dan mereka tahu kalau yang mereka sewa itu lahan. Begitu. Jadi tidak wajar kalau yayasan mau ikut campur saya punya urusan pribadi dengan pemilik lahan. Jadi kesimpulannya yayasan itu dia bikin perjanjian kontrak itu hanya sebatas sewa lahan dengan pemilik lahan, dan saya punya urusan dengan pemilik lahan berkaitan dengan bangunan, karena memang pemilik lahan juga tidak pernah membangun di situ. Yang membangun itu saya. Apakah bangunan secara keseluruhan atau sebagian? Bangunan itu tidak secara keseluruhan 100%, tetapi sebagian besar itu 70-80% itulah ada bangunan saya. Dan mungkin yang sudah pernah saya sampaikan juga di teman-teman media sebelumnya, kalau bangunan itu yang sudah ada dari 7 tahun yang lalu, terus pengembangannya itu karena yayasan tidak punya uang dan saya sudah kewalahan cari uang, maka terpaksa saya bongkar saya punya kafe. Dari hasil dari saya punya kafe, punya bangunan, itu yang saya pakai untuk pengembangan, termasuk barang-barang sebagian besar yang ada di dalam bangunan dapur yayasan yang bermitra dengan BGN itu adalah barang-barang yang saya punya dari kafe, yang saya kasih taruh di situ untuk yayasan pakai. Sedangkan untuk peralatan dan bangunan itu ada anggaran dari BGN yang mana itu dia masuk dalam anggaran sewa. Dan sampai hari ini saya tidak pernah, 1.000 rupiah pun yayasan tidak pernah berbagi dengan saya. Dengan aset saya, baik itu bangunan dan peralatan yang dihasilkan daripada uang sewa, saya tidak pernah dikasih bagian. 1.000 rupiah pun belum pernah dikasih sampai hari ini. Sehingga surat pemberhentian ibu merasa apa? Seperti dengan surat pemberhentian saya, ya saya pikir itu wewenangnya pembina. Tetapi bagi saya sampai hari ini saya merasa surat itu sangat tidak melalui prosedur. Karena rapat yang ada di dalam surat pemberhentian itu rapatnya tanggal 8 dan waktu itu saya masih aktif sebagai bendahara yayasan. Harusnya kalau rapat intern yayasan, saya juga bagian dari pengurus yayasan, dan rapat itu berkaitan dengan persoalan yang ada di bendahara yayasan, harusnya saya dihadirkan. Dan di situ kalau memang saya dihadirkan dan terbukti saya bersalah, maka wajib untuk pembina memberhentikan saya. Tetapi surat yang ada ini bagi saya tanpa dasar. Karena harusnya kalau ada rapat itu kan harus ada berita acara untuk daftar hadir. Siapa-siapa waktu rapat itu kan siapa-siapa saja yang hadir. Terus pembicaraannya itu kan harus ada berita acara. Keputusan daripada rapat itu apa? Begitu. Nah, ini tidak ada lampiran apa-apa, tapi hanya sebatas surat pemberhentian saja. Jadi saya anggap saya sangat berbesar hati, saya sangat menghargai surat keputusan daripada pemberhentian itu, tetapi saya merasa keberatan karena tidak melalui prosedur. Dan kalau saya sudah diberhentikan, maka saya juga akan mau meminta kepada yayasan untuk alamat daripada yayasan itu tolong diganti. Karena alamat di yayasan itu berkantor di saya punya rumah, di saya punya alamat, begitu.
Karena memang yayasan itu saya yang buat, saya yang urus yayasan, dan itu juga dibayar itu pakai saya punya uang pribadi juga, yang memang itu menjadi hutang yayasan juga dan sudah dibayar. Tadi ibu sudah pergi tapi tidak diizinkan masuk. Ya, ya karena saya sudah bukan orang bagian dari orang yayasan lagi, jadi mungkin itu saya tidak boleh masuk di dapur. Tapi tujuan saya masuk di dapur ini kan bukan saya mau pergi jalan-jalan di dapur atau mau pergi lihat dapur, tapi karena berdasarkan permintaan surat resmi daripada SPPG dan yayasan meminta saya untuk mengambil barang. Sudah pasti barangnya saya harus ambil di dapur karena memang sapu barang ada di situ. Tetapi dengan permintaan yang ada, giliran saya mau pergi ambil barang, ketua yayasan tidak mau. Karena mungkin kayak ketua yayasan takut kalau saya ambil barang kegiatan ini bisa macet. Karena memang sebagian besar itu barangnya itu milik saya pribadi. Termasuk di situ ada sumur bor, ada listrik. Dan itu saya tidak pernah mendapat dia punya anggaran biaya sewa sama sekali.